Malam yang sunyi di sebuah komplek perumahan. Semua penduduknya sudah masuk ke rumah masing-masing. Mobil terparkir di garasinya. Beberapa masih ada di pinggir jalan yang masih basah setelah diguyur hujan sore tadi. Tetes demi tetes air yang tersisa di dedaunan pohon jatuh ke tanah. Pantulan lampu jalan berkilauan di air-air yang menggenang di ceruk jalanan. Sedangkan langit masih berawan sehingga rembulan dan gemintang malam masih bersembunyi di baliknya. Di dalam rumahnya, Leo duduk seorang diri, berhadapan dengan televisi yang menyala menyiarkan acara olahraga. Dengan santai ia menyandarkan dirinya di sofa. Kedua kakinya ia luruskan dengan naik ke atas meja kecil. Tangan kirinya memegang sekaleng minuman dan tangan kanannya memegang remote. Walau terlihat sedang menonton televisi, nyatanya tidak demikian. Dalam hatinya, Leo was-was. Ditambah Nessa belum pulang setelah pergi dari rumah sejak sore tadi. Teleponnya sulit dihubungi. Untuk membuat suasana lebih ramai, Leo memutuskan untuk menyalakan televisi dan membesarkan suaranya. Hingga tak lama Nessa menelpon duluan. Mendengar dering suara teleponnya, Leo segera mengambil handphonenya di meja. Segera ia angkat telepon itu. Halo Nes. Sapanya. Halo Leo, aku ada di apartemen temanku. Kata Nessa memberitahu. Kamu mau pulang kapan? Mau dijemput? Tanya Leo sambil membenarkan posisi duduknya. Aku gak mau Leo, jujur aku masih takut. Kamu urus dulu deh rumah kamu itu. Panggil paranormal atau buat usir-usir hantu itu. Ujar Nessa. Leo menghela nafas. Ada siapa di apartemen? Tanya Leo. Ada Nindi sama Alice. Aku aman kok di sini. Kamu gak perlu khawatir. Ucap Nessa. Oke deh, besok pagi aku kesana ya. Kata Leo. Iya. Jawab Nessa. Setelah itu percakapan mereka pun selesai. Leo segera menutup teleponnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah saatnya ia beranjak ke kasur dan terlelap dalam sunyinya malam. Televisi ia matikan. Semua bekas makanan dan minuman ia bereskan dari meja kecil. Setelah itu, dirinya meninggalkan ruang tengah dan berjalan masuk ke dalam kamar. Leo mematikan lampu ruang depan, lalu masuk ke dalam kamar. Saat hendak menutup pintu kamarnya, ia melihat ada seseorang yang sedang duduk di sofanya di tengah kegelapan. Karena gelap, ia tak bisa melihat jelas siapa yang duduk di sana. Hanya nampak sebuah siluet, padahal Leo hanya sendiri di rumahnya ini. Perasaan yang sudah tidak enak, tapi ia juga penasaran dengan sosok itu. Akhirnya tangan Leo meraih tombol lampu. Dengan jantung berdebar, ia mencoba menyalakan lampu. Hitungan ketiga, nyalain lampu. Gumamnya. Mulutnya komat kamit sesaat menghitung sampai 3. Saat sudah masuk hitungan ketiga, tombol lampu ia tekan. Lampu menyala, mata Leo dengan jelas menangkap sosok yang tengah duduk di sofanya. Sesosok pocong dengan lidah menjulur yang pernah ia temui sebelumnya. Ketika lampu dinyalakan, kepala pocong itu bergerak menoleh ke arahnya dengan mata yang melotot. Seketika Leo langsung membanting pintu kamarnya hingga tertutup rapat, tak lupa ia kunci pintu. Kemudian ia buru-buru naik ke kasur, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Mau tak mau, ia harus tidur saat itu juga. Matanya terpejam dan berharap akan terbuka kembali ketika pagi tiba. Sementara itu di apartemen, Nessa tengah bersantai bersama 2 orang temannya di kamar apartemen dengan ranjang yang cukup luas, sambil memakan camilan yang tersedia di sana. Mereka bertiga saling membicarakan banyak hal sebelum tidur. Masing-masing wajah mereka memakai masker tidur dan berwarna putih dan tipis. Di tengah suasana menyenangkan itu, handphone Nessa berbunyi. Mendengar suara deringnya yang cukup keras, Nessa turun dari dapur, meninggalkan ketiga temannya dan bergerak ke meja kecil yang ada di samping lemari kamarnya. Saat ia menyalakan layar, tampak Leo yang menelponnya. Siapa Nes? Tanya Nindi. Leo, jawabnya singkat. Ya ampun, coba lu ribet deh. Telepon mulu, sahut Alice. Gak tahu nih. Nessa langsung mengangkat telepon.
Handphone itu ia tempelkan ke telinga, menunggu ada sapaan khas Leo dari seberang sana. "Halo, Leo," sapa Nesa lebih dulu. Akan tetapi tidak ada jawaban. Samar-samar Nesa hanya mendengar suara napas dari telepon itu. "Leo," panggil Nesa sekali lagi. "Neng, kok gak pulang? Peluk saya lagi dong." Tiba-tiba suara yang serak dan berat terdengar berbicara dari telepon dengan nada yang menggoda Nesa. Wanita itu hafal betul suara itu. Itu adalah suara sosok pocong yang pernah mengganggunya di kamar rumah Leo. Sadar kalau bukan manusia yang menelponnya, Nesa langsung melempar handphone ke meja. Ia teriak sekuat mungkin dan langsung lompat ke kasur membuat teman-temannya kaget. Lu kenapa sih?" tanya Nindi. Elis pun sama bingungnya melihat tingkah Nesa yang ketakutan dan masuk beriku ke dalam selimut. Setelah Nesa menjelaskan dengan apa yang terjadi, barulah mereka paham. Mereka pun akhirnya ikut ketakutan dan memutuskan untuk segera tidur. Lampu mereka biarkan menyala. Mereka memaksa matanya untuk terpejam. Di dalam suasana mencekam itu, mereka terlelap menunggu pagi datang mengganti hari. Keesokan harinya, Leo yang baru selesai mandi berjalan keluar kamar. Ia lalu duduk di pelataran depan rumah sambil membawa handphonenya. Ia tengah menunggu seseorang yang mengangkat teleponnya. Saat itu, ia tengah mencoba menelepon Ki Danang untuk bertanya soal gangguan-gangguan makhluk gaib yang ia dan Nesa alami selama ini. Sambil memperhatikan sekitar dan menghirup udara pagi, Leo dengan sabar menunggu. Sampai akhirnya, Ki Danang mengangkat telepon. Buru-buru ia menempelkan handphone ke telinganya. "Halo Ki Danang, apa kabar?" tanya Leo sambil berbasa-basi menanyakan kabar. Kabar baik, Leo. Maaf, lama angkatnya. Soalnya tadi cari sinyal dulu, kata Ki Danang. "Iya, gak apa-apa Ki," jawab Leo. Kenapa? Kamu telepon saya karena ada masalah kan? Kamu diganggu kan? Saya udah firasat, kata Ki Danang yang ternyata sudah tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar itu, Leo seakan mendapat harapan baru. Iya Ki, betul tuh. Akhir-akhir ini, saya banyak kena gangguan makhluk gaib. Ki Danang tahu, kenapa? Kenapa saya digangguin Ki? Bisa bantu saya? Tanya Leo. Ya udah, kewajiban saya buat kasih tahu kamu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, saya gak bisa bantu. Harus kamu sendiri yang bergerak. Ki Danang mulai menjelaskan lewat sambungan telepon. "Kamu ingat kan perjanjian yang kamu buat dengan makhluk gaib di Gua Setonggo? Kamu bilang kalau kamu siap melakukan apapun. Semua gangguan yang kamu alami adalah peringatan dari para penunggu Gua Setonggo. Mereka meminta tumbal, Leo," tutur Ki Danang. "Tumbal?" Leo kaget mendengarnya. Iya, tumbal manusia. Tegas Ki Danang. Kamu masih simpan golok yang diberikan oleh penunggu Gua Setonggo kan? Kamu harus membunuh orang menggunakan golok itu. Golok itu akan menghisap darah dan dengan begitu kamu sudah menyerahkan tumbal. Dan gangguan itu gak akan datang lagi, Leo. Tambah Ki Danang. Ya, jadi itu kenapa saya harus membawa golok itu ya? Ternyata golok itu ada fungsinya, kata Leo. Iya, Leo. Golok itu jadi perantara tumbalnya. Cepat lakukan, Leo. Berikan tombolnya sebelum gangguannya semakin memburuk dan berakibat tak baik untuk dirimu sendiri, ucap Ki Danang memperingati. Setelah percakapan di antara mereka selesai, Leo mematikan telepon dan buru-buru berjalan masuk ke dalam rumahnya. Ia buru-buru berjalan ke kamar. Sesampainya di kamar, ia raih tas miliknya. Dari dalam tas itu, ia keluarkan sebuah golok pemberian makhluk halus penghuni Gua Setonggo yang masih ia simpan sampai sekarang. Leo menatap dalam-dalam golok itu. Ya Leo, gunakan itu. Ya Leo, bunuh siapapun dengan golok itu. Ya Leo. Sebuah bisikan misterius terdengar jelas di telinga Leo. Malam itu, tanpa sepengetahuan Nesa, Leo pergi meninggalkan rumah dengan mobilnya. Sang pacar masih takut untuk pulang dan memilih untuk tetap berada di apartemen temannya yang ia rasa cukup aman untuknya mengungsi. Cahaya lampu mobil Leo menyala menerangi halaman rumah dan jalan komplek di depannya.
Setelah itu, suara mesin mobil pun terdengar. Leo menjalankan mobilnya perlahan memasuki jalanan. Dengan nyaman, Leo duduk di dalam mobil. Tangannya dengan lihai menggerakkan setir ke kanan dan untuk berbelok. Dengan kecepatan sedang, ia berjalan keluar komplek, melewati portal yang dijaga oleh beberapa satpam di posnya. Baru setelah ia bertemu dengan jalan raya yang masih ramai malam itu. Mobil Leo mulai masuk ke dalam ramainya jalan raya, dan mobilnya bersentuhan dengan aspal dan jalan raya yang kasar. Bersama kendaraan lainnya, mobil Leo meramaikan jalan raya. Sesekali terdengar suara klakson yang mengganggu, sesekali lampu merah juga menahannya, membuat perjalanannya jadi semakin lama. Setelah beberapa saat kilometer berjalan, Leo pun melambatkan laju mobilnya. Ia masuk ke sebuah area sebuah gedung yang dikenal sebagai salah satu klub malam yang ramai. Klub malam yang dulu sering menjadi tempat Leo menghabiskan malamnya. Ia segera memarkirkan mobilnya, lalu mematikan mesin. Leo turun dari mobil dan segera masuk ke dalam klub malam itu. Saat sampai di dalam, kelap-kelip lampu pesta dan suara musik yang keras mulai terdengar. Leo melihat ke segala arah, mencari seseorang di tengah keramaian itu. Ia lebih dulu berjalan ke arah bar dan duduk di sana. Segelas minuman ia pesan, dan sambil menikmati suasana, Leo meminum minumannya. Dari arah belakang, seseorang datang menyapanya. "Leo," panggil seseorang laki-laki gemuk dengan pakaian dengan penuh warna dan tampak mahal. Sebuah kacamata terpasang di wajahnya. Leo menoleh dan melihat laki-laki itu. Darren," sapa Leo. "Wah, baru kelihatan lagi lu. Semenjak jadian sama Nessa, lu gak pernah balik ke sini," kata laki-laki bernama Darren itu. "Gak apa-apa, gue coba lagi balas keluar aja," jawab Leo. Darren lalu ikut duduk di dekat Leo dan ikut memesan minumannya. "Kenapa? Ada masalah sama Nessa?" tanya Darren. "Enggak kok, gak ada apa-apa," sambil menjawab pertanyaan Darren. Mata Leo menatap ke sana kemari mencari seseorang di tengah keramaian. "Gak apa-apa kok, lu tumben kesini, sendirian lagi. Nessa kok gak ikut?" Darren yang penasaran terus bertanya menggali informasi yang bisa jadi bahan gosipnya di grup chatnya. Mata Leo melihat sosok perempuan bergaun biru yang sedang mengobrol dengan teman-temannya di dekat panggung musik. Wanita dengan rambut bergelombang itu menarik perhatian Leo. Langsung saja, tanpa menjawab pertanyaan dari Darren, Leo buru-buru turun dari kursinya. "Darren, maaf ya, gue duluan," ucapnya yang langsung buru-buru berjalan meninggalkan Darren. "Mencurigakan banget sih tuh orang," gumamnya sambil memperhatikan Leo. Leo berjalan menerobos kerumunan orang yang berkumpul. Ia berjalan cepat ke arah panggung musik sebelum wanita ia lihat menghilang. Sesampainya di dekat panggung, Leo menghampiri wanita bergaun biru itu. Mata mereka saling bertatapan dan saling melontarkan senyum. Wanita itu tampak cantik dengan riasan wajah yang sederhana, memamerkan kulit kecoklatan yang indah dan eksotis. "Nadine," panggil Leo dengan nada tinggi karena suara musik yang terlalu keras. "Hai Leo," sapa wanita bergaun biru bernama Nadine itu. Dengan sedikit canggung, Leo mendekat dan bergabung dengan Nadine. Tatapan aneh pun seketika muncul ke arah Leo. Leo mendekat dan bergabung dengan Nadine dan teman-temannya. Tapi kemudian tangan Nadine segera menggandeng lengan laki-laki itu dengan mesra. "Sorry girl, gue ada perlu sama cowok tajir ini," kata Nadine pada teman-temannya. "Ayo Leo," ajak Nadine yang langsung berjalan sambil menariknya ke tempat lain. Nadine membawa Leo menjauh beberapa meter dari teman-temannya. Mereka berdua mencari sofa yang kosong untuk mengobrol, hingga bertemulah mereka dengan sebuah sofa yang ada di bagian ujung. Mereka berdua duduk di sana dan masing-masing memesan minuman. "Jadi gimana Leo?" tanya Nadine sambil duduk bersandar dan menatap wajah Leo dari jarak yang cukup dekat. "Jadi mau main semalaman sama gue?" tanyanya dengan nada menggoda. Dengan tenang Leo menjawab, "Jadi dong." Nadine tersenyum puas mendengarnya. "Ya walaupun lu pacarnya Nessa, gue gak peduli. Toh orangnya gak tahu juga," katanya sambil tersenyum. "Apalagi uangnya banyak," gumam Nadine tanpa mendengar oleh Leo. "Nanti 1 jam lagi ya, kita cabut, habis itu check in deh," ucap Nadine menambahkan. Leo hanya mengangguk mengiyakan.
Selama 1 jam di klub, Leo dan Nadine saling mengobrol, membahas banyak hal dan bersenda gurau. Mereka juga bertemu beberapa teman yang dikenalnya. Bergelas-gelas minuman pun mereka habiskan. Sampai akhirnya, sudah sekitar 1 jam dini hari, Leo dan Nadine berjalan keluar dari klub. Leo mengarahkan wanita itu untuk masuk ke dalam mobilnya yang masih terparkir. Dengan mata yang sayu, Nadine membuka pintu mobil dan langsung masuk. Dirinya yang sudah hampir mabuk bersandar di jok depan yang empuk. Sementara di sampingnya, Leo duduk menyalakan mesin. Mobil pun mulai berjalan. Leo membawa Nadine di mobilnya. Walau minum cukup banyak, wanita itu masih cukup kuat dan sadar untuk melihat sekitarnya. Bahkan masih mengoceh, mengajak Leo mengobrol selama perjalanan. Mobil Leo melaju cepat di tengah jalan raya yang kosong melompong, dengan diiringi musik hip hop yang diputar oleh Nadine. Bukannya pergi ke hotel seperti yang mereka rencanakan, Leo justru membawa Nadine cukup jauh hingga ke pinggir kota, di mana banyak pabrik-pabrik berdiri dan bangunan-bangunan yang terbengkalai. Awalnya Nadine tak sadar, tapi akhirnya ia mulai membuka mata lebar-lebar dan melihat sekitarnya. "Lu bawa gue kemana?" tanya Nadine sambil melihat sekitar yang sepi dan gelap. Kiri dan kanannya dipenuhi dengan ilalang dan semak-semak. Penerangan jalan pun minim. "Kita bakal main semalaman, Nadine," jawab Leo. Ia lalu membelokkan mobilnya ke arah jalan setapak yang dikelilingi dengan rerumputan tinggi dan semak-semak, sehingga mobilnya tersembunyi dan tak bisa dilihat oleh orang yang kebetulan lewat di jalan. "Turun dulu yuk," ajak Leo mematikan mesin mobil. "Aduh, lu ngapain kesini? Banyak nyamuk," ucap Nadine, yang dengan wajah melas membuka pintu mobil kemudian keluar. Nadine berdiri di samping mobil, sementara Leo ikut keluar lalu berjalan di belakang mobil. Ia buka bagasi mobil dan mengambil sebuah golok keramat pemberian makhluk penunggu gua Setonggo. Leo menatap golok itu dan mulai meyakinkan diri. "Tunggu apa lagi? Lakukan Leo, tepati janjimu. Sebuah bisikan terdengar di telinganya, membuat Leo semakin yakin dengan apa yang ia lakukan. Ia pegang kuat-kuat goloknya. Setelah itu, ia tutup kembali bagasinya. Kemudian Leo berjalan cepat ke arah Nadine yang berdiri membelakanginya. Melihat adanya kesempatan, tanpa ragu, Leo langsung menikam Nadine dari belakang, tepat mengenai bahu kanannya. Kulit eksotisnya langsung robek, tertusuk tajam besi pipi dari golok keramat itu. Nadine sempat menjerit lalu terjatuh ke tanah dengan bahunya yang mengeluarkan darah segar. Dengan mata berkaca-kaca, ia kesakitan dan menoleh ke arah Leo. "Leo, jangan!" ucapan ketakutan sambil menahan sakit. Sementara Leo dengan tatapan dingin berjalan mendekat. Diri laki-laki itu seakan dirasuki oleh iblis. Golok yang semula bersih mengkilap, kini berubah menjadi merah penuh darah. Sementara darah segar keluar dari luka menganga di bahu Nadine. Mencium bau darah, sang iblis semakin haus.